Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, khususnya saudaraku jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang tinggal di rumah dan melaksanakan semua kebaikan-kebaikan dari rumah, mengharap semua kebaikan-kebaikan dari rumah, yang bekerja keras untuk menghindari segala keburukan, menghindari segala kesulitan dari rumah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta kita, mengatur kehidupan kita. Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha Menentukan, Dia yang Maha Mengukur. Dialah Allah yang tahu persis siapa diri kita, seperti apa kehidupan masa depan kita, dan apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu kita. Dialah Allah yang tidak pernah luput dari pengawasan terhadap kita. Sekecil apapun yang pernah kita lakukan, Allah sudah mencatat. Jika itu keburukan, maka tidak ada yang pantas untuk kita lakukan kecuali kita mengharap mudah-mudahan Allah mengampuni keburukan kita, menghapus keburukan kita, dan menggantikannya menjadi kebaikan-kebaikan. Saudaraku, marilah kita optimis, karena Allah itu maha baik, Allah itu maha bijaksana, Allah tidak pernah keliru dalam menakar, tidak pernah keliru dalam mengukur, tidak pernah keliru di dalam membuat formasi, di dalam membuat komposisi. Semuanya serba tepat dan semuanya serba benar. Dan kebenaran Allah di atas kebenaran-kebenaran seperti yang kita bayangkan. Maka kita hanya berserah diri kepada Allah. Kita hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan kita senantiasa hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Kita tidak pantas untuk pesimis. Kalau hari ini kita masih dibangunkan dari tidur kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan baru kita hari ini, maka ini semata-mata karena kesempatan Allah. Maka marilah kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan guna mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kita tidak mungkin untuk pesimis. Kita tidak akan pesimis bisa makan apa tidak kita hari ini, karena Allah sudah menjamin. Kita tidak pesimis akan terjadi keburukan dalam hidup kita, karena Allah juga maha menjamin. Allah yang maha mengamankan kita, Allah yang maha melindungi kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita sudah serahkan kepada Allah, semuanya menjadi kebaikan. Semuanya menjadi satu keberuntungan dan kebahagiaan bagi kita. Marilah kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan tanpa kita terkendala oleh pikiran-pikiran kita. Keburukan-keburukan yang terjadi dalam kehidupan kita lebih banyak terjadi karena bayang-bayang kita sendiri. Lebih banyak karena pesimis kita, lebih banyak karena kurangnya keyakinan kita kepada Allah. Apakah kita nggak yakin kalau Allah itu memberi rezeki? Apakah kita nggak yakin kalau Allah itu menyembuhkan setiap penyakit? Apakah kita nggak yakin kalau Allah itu melindungi kita dari setiap mara bahaya? Apakah kita nggak yakin kalau Allah itu selalu merencanakan kebaikan-kebaikan? Maka kita tinggalkan pesimisme. Paling tidak hari ini dengan kita menggali keimanan, menggali keilmuan guna meningkatkan kualitas kita, mudah-mudahan Allah kabulkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan meneruskan kegiatan-kegiatan rutin kita walaupun dalam bentuk yang berbeda. Masjid Agung Ibnu Battuta ini berada di ujung bulan Syawal, mungkin selama bulan Syawal kemarin sangat sedikit pelayanan dan interaksi walaupun lewat online atau lewat daring, lewat YouTube, lewat Instagram maupun lewat Facebook. Mungkin masih sangat sedikit sejak kita mengakhiri bulan Ramadan yang lalu. Tetapi mulai saat ini, insya Allah koordinasi kita dengan beberapa pengurus, yang khususnya mereka adalah para relawan,
Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai sesama kita untuk menyelamatkan keimanan kita, menyelamatkan keislaman kita, menyelamatkan semangat kita, akan berusaha terus semaksimal mungkin dengan berharap pertolongan, kekuatan dari Allah dan berharap mendapatkan keridhaan dari Allah semata-mata, terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk sesama saudaraku sekalian, khususnya jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta, agar kita walaupun tidak bersama, tetap bergandengan tangan. Agar kita walaupun tidak ngumpul bareng, kita tetap bersama-sama dalam satu barisan. Walaupun kita tidak saling bersinggungan, bersentuhan secara fisik, tetapi kita selalu menepuk pundak kita untuk selalu menyapa kita dengan baik. Insya Allah, semua kegiatan-kegiatan akan kita lakukan dengan protokol kesehatan dan kita akan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Kita tidak tahu apakah kebiasaan ini akan berubah, tetapi inilah yang harus kita bangun, yaitu membangun kebiasaan baru kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang patuh dan taat kepada Allah semata-mata. Sehingga kita akan tetap membiasakan tinggal di rumah sampai nanti keadaan benar-benar membaik. Dan kalaupun terpaksa kita harus keluar rumah karena suatu hajat, karena suatu keperluan, karena bentuk-bentuk ibadah kita harus keluar rumah, maka kita akan keluar rumah dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kalau dalam bahasa agama yang disyariatkan, yang ditetapkan. Tetap pakai masker, begitu kita keluar rumah, kita tetap menjaga jarak, kita jaga distancing kita, untuk tidak bersentuhan secara fisik, kita tidak bersalaman, kita biasakan tidak bersalaman, kita tidak berdekatan apabila kita memenuhi kebutuhan kita dan di sana berkumpul orang banyak, kita jaga diri sendiri untuk tidak berdekatan dengan jarak yang sudah diatur. Kita membiasakan menjadi semakin sering cuci tangan dan kita membiasakan untuk senantiasa memperhatikan, menyayangi diri sendiri, menyayangi anggota keluarga dan menyayangi orang lain, agar apa yang selama ini kita khawatirkan dan sudah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah, oleh para ahli, oleh orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita percaya, mereka adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah untuk itu, dan kita akan mengikuti mereka semata-mata karena kita taat kepada Allah. Sehingga kebiasaan ini nanti mudah-mudahan akan menjadi kebiasaan. Bisa jadi ini bukan hanya berbulan-bulan. Seperti dulu kita tidak pernah naik kendaraan dengan memakai helm, naik motor dengan menggunakan helm. Tetapi sekarang sudah terbiasa. Begitu kita keluar naik motor, kita pakai helm. Tanpa nunggu ditegur oleh petugas. Sekarang pun kita juga akan membiasakan memakai masker, membiasakan tidak bersalaman, membiasakan tidak bersentuhan secara fisik, membiasakan tidak berdekatan terlalu dekat dengan orang lain yang di luar kita, atau ketika kita di luar rumah. Ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baru kita. Kalau kita melakukan itu semuanya, niatnya adalah karena Allah, maka ini mudah-mudahan menjadi ibadah. La dororo wala diror. Islam itu mengajarkan, Rasulullah itu menyabdakan, seorang muslim tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh menyengaja untuk mendapatkan bahaya. Jadi ini beberapa panduan yang akan terus kita lakukan dan ini kita niatkan sebagai bentuk ibadah kita. Mudah-mudahan Allah membalas kita dengan kebaikan-kebaikan. Bapak, Ibu, saudaraku, kaum muslimin, saudaraku jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta, beberapa kegiatan yang sudah dirancang semuanya akan dilakukan melalui daring. Dan ini akan menjadi kebiasaan kita. Artinya kebiasaan kita menghidupkan HP, dan HP ini sudah insya Allah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka jangan sampai HP yang menjadi bagian kehidupan kita itu menguasai kita untuk mempengaruhi kita melakukan sesuatu yang buruk. Jangan sampai HP itu membuat keluarga menjadi pecah. Jangan sampai HP itu membuat persaudaraan menjadi pecah.
Jangan sampai HP itu membuat kita bertambah maksiat, tetapi bagaimana HP itu menjadi kita bertambah ibadah. HP itu bertambah kita menjadi mendalam pengetahuannya. HP itu mendukung keimanan kita. Dan inilah upaya-upaya kita. Maka kita menjadi orang yang harus ikut arus global. Kita menjadi tidak asing dengan Facebook, menjadi tidak asing dengan Instagram, menjadi tidak asing dengan alat-alat media lain, termasuk YouTube. Dan ini kita lakukan. Di sana akan ada banyak pilihan. Banyak orang yang terjerumus karena Facebook, banyak orang yang terjerumus karena Instagram, banyak orang yang terjerumus karena YouTube. Akan tetapi bagaimana itu semua hanya menjadi satu sarana yang justru akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Salah satunya kita harus perbanyak konten yang berisi kebaikan melalui media-media tersebut. Dan kalau kita mengikuti media ini dari Masjid Ibnu Battuta, dari channel Ibnu Battuta, maka tolong dikuatkan media ini, karena ini akan menjadi media masa depan, media untuk anak cucu kita nanti ke depan. Dan mungkin nanti pertumbuhannya bukan media-media itu yang berkembang, tetapi sistem ini akan terus berkembang. Inilah masa depan kita yang kita siap atau tidak siap, memang harus masuk di dalamnya. Maka kalau kita membuka Instagram, silahkan follow Instagramnya. Kalau kita membuka YouTube, silahkan subscribe YouTube-nya. Kalau kita mengikuti Facebook, maka silahkan kita bergabung untuk berteman dengan channel Ibnu Battuta. Mungkin kita pernah bergabung dengan channel-channel lain, tapi marilah kita berharap dengan seperti yang Rasulullah sabdakan, yashuddu ba'duhum ba'do. Masing-masing kita harus saling memperkuat. Masing-masing kita harus saling mendukung. Kita harus saling menjadikan diri kita organ, menjadi bagian unsur yang membuat bangunan itu menjadi kuat. Yang membuat bangunan yang kita bangun sekarang ini, yaitu bangunan kebaikan melalui pendidikan, melalui penyiaran dalam jaringan atau daring, melalui online dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan kita makin kuat. Kita tidak bisa menghindari media-media itu, dan kita sekarang tidak bisa mengatakan orang kok pegangannya HP terus. Karena sekarang bisa jadi orang pegang HP itu sama dengan orang pegang mushaf itu. Bisa jadi itu orang yang dulu kita anggap tidak bagus kalau orang kemana-mana bawaannya HP. Tetapi sekarang ini memang keadaan sudah mendukung untuk itu. Dan teknologi ini akan terus berkembang. Per detik akan terus mengalami kemajuan. Dan ini akan terus kita ikuti dan kita mengambil kebaikan-kebaikan dari media-media ini. Insya Allah akan ada beberapa kegiatan. Jadi semua kegiatan yang sudah pernah rutin dilakukan di Ibnu Battuta, seperti kajian Ahad pagi, kajian Ahad malam, kajian Rabu malam, kajian Jumat pagi, kajian Jumat malam, dan kajian-kajian setiap ba'da maghrib, mulai dari tahsin, pembinaan Al-Quran, pembinaan baca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan lain dari seksi pendidikan, insya Allah akan terus dilakukan semaksimal mungkin sebatas kemampuan yang mampu kita lakukan. Karena kita tahu bahwa ini semuanya terbatas. Kita tidak mungkin melakukan siaran langsung kalau wifi kita tidak mendukung. Atau mungkin kita tidak melakukan itu karena memang ada kendala atau hambatan-hambatan secara teknis. Tetapi kita semuanya berharap mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai media kita untuk takarrub, untuk mendekat, untuk melakukan upaya-upaya agar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jadwal secara keseluruhan, jadwal rutin kegiatan, baik yang sifatnya harian, mingguan, melalui online, itu nanti akan dikeluarkan setelah semuanya siap. Pagi hari ini insya Allah merupakan bagian daripada kajian-kajian rutin kita. Setiap Ahad pagi sampai nanti keadaan normal, semuanya kita hanya akan membahas kitab Riyadhus Shalihin pada Ahad pagi. Dan Riyadhus Shalihin ini sudah kita bahas setiap Ahad ketiga, biasanya Ahad ketiga saja. Tetapi seingat saya Ahad ketiga terakhir kita melakukan kajian itu pada bulan Februari. Dan bulan Maretnya saya kebetulan ada di
Jogja waktu itu dan tidak melakukan kegiatan ini. Sehingga dari Maret, April, Mei, Juni ini baru kita lakukan kajian kembali, melanjutkan kajian yang sudah pernah kita lakukan di beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan hadis-hadis yang kita baca mudah-mudahan makin mendekatkan diri kita kepada kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makin merindukan kita terhadap pribadi uswah hasanah, pribadi contoh terbaik Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak punya idola lain, manusia yang luar biasa selain Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang paling kita harapkan kedekatan, yang kita harapkan bisa menjadi penyambung doa kita. Sehingga setiap kita berdoa kita baca sholawat. Karena kita ingin mendekat kepada Rasulullah sebagai kekasih Allah dan beliaulah satu-satunya Nabi yang nanti akan mendapatkan fasilitas yang legitimit, yang disahkan oleh Allah untuk memberi syafaat pada hari kiamat dalam bentuk syafaatul kubro, dalam bentuk pertolongan besar, pertolongan yang tidak bisa dimintakan oleh hamba yang lain, kecuali hanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita akan pelajari masih dalam bab al-amru bi'ada'il amanah. Jadi bab yang kita pelajari adalah perintah untuk menunaikan dengan sempurna, untuk melakukan amanah. Dan ini sudah kita pelajari beberapa pertemuan di akad ketiga biasanya. Tapi insya Allah mulai akad ini sampai nanti keadaan normal, kita akan terus pelajari setiap akad pagi. Dan ini mudah-mudahan ya menguatkan semangat kita untuk terus belajar dan terus mencintai Rasulullah. Hadis yang kita pelajari pada bab menunaikan amanah ini adalah hadis yang ketiga. Jadi 1, 2 sudah. Hadis yang ketiga ini an Hudzaifah wa Abi Hurairah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat 2 orang sekaligus yang menjadi jalur hadis ini, yaitu hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau, dan beliau sudah meneliti rangkaian siapa-siapa yang telah membawa hadis ini hingga sampai kepada Imam Muslim. Setelah Imam Muslim menulis, maka semua sandaran ini kembali kepada kitab beliau. Kita dengan beliau jaraknya 12 abad yang lalu. Mohon maaf ya, mungkin sekitar 13 abad yang lalu. Beliau hidup sekitar 230 Hijriah. Sekarang 1441 Hijriah. Ini berarti ada 12 abad lebih beliau menulis kitab Sahih Muslim. Dan sampai sekarang masih kita baca. Sehingga kalau kita tanya, benar nggak ini sabda Rasulullah? Benar. Kok tahu kalau ini benar? Ya karena kita membacanya, menyadurnya dari kitab Sahih Muslim. Nah Sahih Muslim dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Kata gurunya. Kata gurunya, gurunya. Itu namanya sanad. Nyambung. Dan orang-orang yang membawa, yang menyampaikan semuanya terpercaya. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, diverifikasi oleh Imam Muslim. Sehingga hadis ini derajatnya sahih. Kitab beliau, kitab yang ditulis oleh beliau, semua hadis yang beliau tulis itu adalah yang dipilih, yang sahih. Kalau meragukan ditinggal. Imam Muslim dari gurunya, kemudian gurunya dari gurunya lagi, kemudian orang di atasnya, sampai kepada sahabat. Sahabat yang pernah mengalami dan menyaksikan langsung terjadinya hadis ini disampaikan Rasulullah itu namanya Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman. Dan sahabat yang lain adalah Abu Hurairah. Mungkin lain kesempatan nanti akan ada pembahasan tentang sahabat-sahabat ini di majelis lain. Tentang siapa Hudzaifah, siapa Abu Hurairah, siapa Abu Bakar, dan seterusnya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita mencintai tokoh-tokoh muslim yang sudah banyak memberi inspirasi dan perantara kita menerima hidayah dari Allah melalui beliau-beliau.
An Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua. Kalau sahabat-sahabat itu memang jaminan dari Allah, mereka itu gelarnya RA, radhiyallahu anhu. Kalau dua orang, radhiyallahu anhuma. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Kalau banyak, radhiyallahu anhum. Jadi RA semua, ya RA radhiyallahu. Kalau Indonesianya RA itu. Kalau Arabnya disingkat Ra'ain radhiyallahu anhu, laki-laki satu. Kalau dua, ini Abu Hurairah dan sahabat Hudzaifah dua orang. Jadi radhiyallahu anhuma. Biasanya kalau kita baca Aisyah radhiyallahu anha. Apa artinya? Memang artinya semoga Allah meridhoi mereka. Jadi yang bergelar radhiyallahu anhu itu para sahabat. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhoi. Dan itu ketetapan Allah dalam Al-Quran. Karena mereka sudah teruji sejak mereka berjuang bersama Rasulullah hingga mereka wafat, mereka tidak goyah. Kalau kita nampaknya belum pantas menyandang gelar radhiyallahu anhu. Hari ini kita baik, besok pagi belum tentu. Ya. Hari ini kita ngaji, siang nanti belum tentu tuh masih istiqomah ilmunya. Hari ini kita melakukan sholat, hari ini kita melakukan kebaikan, belum tentu kebaikan itu bertahan. Ya, kita gelarnya apa ya? Kita belum radhiyallah yang jelas. Belum bergelar radhiyallah. Qala, mereka berdua, Hudzaifah dan Abu Hurairah pernah berkata. Kata mereka berdua menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menyampaikan ucapan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Ya jama'allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Kata Rasulullah begini. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah zat yang maha memberi berkah dan zat yang maha tinggi, tabaraka wa ta'ala. Zat yang mencurahkan keberkahan, yang memberikan segala sesuatu berdaya guna plus melebihi ekspektasi kebaikan yang dipikirkan manusia, itu namanya berkah. Jadi ekspektasi kita tentang uang 50.000 itu ekspektasi kita adalah mungkin itu 2 mangkok bakso. Tapi kalau Allah memberkahi itu bisa berlebih-lebih itu. Bisa jadi uang 50.000 jadi rumah. Uang 50.000 itu namanya kebaikan yang lebih, kebaikan yang terus bertambah, yang berlipat ganda, dan kebaikan seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa keberkahan dari Allah. Maka salah satu sifat Allah yang selalu tertuang di dalam teks hadis-hadis itu tabarokah. Kalau kita mencari berkah, tidak ada yang berhak mencurahkan berkah, melipat gandakan kebaikan dari apa yang kita dapatkan itu selain dari Allah. Maka Allah itu tabarokah, selalu memberikan pelipat gandaan kebaikan dengan kebaikan yang banyak. Wa ta'ala, dan Allah itu yang maha tinggi. Maha tinggi itu maknanya apa? Kita mungkin punya atasan ya. Bisa jadi atasan kita bukan orang yang lebih tinggi orangnya, bisa jadi dia lebih pendek itu. Kalau orang kita punya atasan, orangnya lebih pendek. Kok atasan? Ya karena dia derajatnya lebih tinggi dari kita dalam faktor atau dalam urusan tertentu. Bisa jadi kantornya, tempat tinggalnya lebih tinggi kita, tetapi dia atasan kita. Nah, di atas itu ada atasnya lagi. Di atasnya itu ada atasnya lagi. Di atasnya itu ada atasnya lagi. Dia benar atasan kita, tapi dia tunduk sama atasannya. Atasannya dia tunduk lagi sama atasannya. Atasannya dia ditentukan oleh atasannya. Begitu seterusnya. Nah, nanti ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu namanya ta'ala. Jadi, yang tertinggi itu siapa? Allah. Yang ta'ala itu siapa? Hanya Allah. Jadi, semua yang tertinggi, yang ngatur kita, mungkin kita punya kaling. Di atasnya kaling ada lurah. Di atasnya lurah ada camat. Dan camat ada bupati. Mereka harus tunduk pada atasan-atasannya. Tetapi di atasnya semua itu, nanti kalau diurut akan mentok.
dan itu kepada zat yang maha menentukan, dan itu kita menyebutnya ta'ala. Ini kalimat-kalimat yang viral ya bagi orang Islam, kalimat-kalimat yang populer dan familiar. Kita sering Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering bilang begitu. Tetapi ketika kita mengucapkan, kita jarang menyadari. Ketika kita mengucapkan ta'ala, al-a'la, al-aliyu, al-azim, sodaqallahul aliyul azim misalnya. Zat yang maha tinggi kita sebut-sebut, tetapi hati kita tidak turut meninggikan, tidak ikut mengakui ketinggiannya. Nah, ini bagian daripada tadabbur. Kita memahami maknanya, kemudian kita menerapkan makna itu dalam kehidupan kita. Begitu kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul ketundukan, kepatuhan, dan ketidakberdayaan kita karena kita diatur oleh zat yang maha tinggi. Allah disifati dengan tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah ketika beliau bersabda pada hadis ini, akan mengumpulkan an-nasa manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah, fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Lalu pada peristiwa itu semua orang akan dipisah-pisah oleh Allah. Orang beriman punya lokasi sendiri, orang munafik punya lokasi sendiri, orang yang tidak beriman atau orang kafir punya lokasi sendiri. Mereka akan dipisah-pisah sesuai dengan kategori masing-masing, kategori keimanan. Nah, pada hari itu orang-orang beriman akan dikumpulkan oleh Allah di satu lokasi. Di mana itu Allahu a'lam. Tetapi ini bentuk kecintaan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Sehingga kalau di dunia ini kita tidak pernah tahu rencana Allah ke depan. Kita tidak tahu nanti siang kita akan ngalami apa. Tidak ngerti kita. Tugas kita hanya pasrah saja sudah. Pokoknya nanti apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita, kita terima. Dan kita bangga, kita ikuti perintahnya, dan kita puas dengan ketentuannya. Tapi untuk urusan akhirat, itu Allah banyak memberi informasi. Apa saja yang akan terjadi pada diri kita. Sehingga akhirat itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti, dan kita bisa antisipasi. Kalau dunia itu nggak ada yang pasti. Pasti nggak kita akan kaya. Nggak pasti. Walaupun sekarang misalnya tampak kita punya modal besar, punya channel banyak, kita punya koneksi kuat, belum tentu kita akan sukses. Ya karena kita nggak pasti akan kaya, ya kita nggak usah siap-siap jadi orang kaya lah. Apakah kita pasti akan miskin? Wah, sekarang semua di PHK, semua nggak ada kerjaan, pasti miskin ini. Nggak ada yang pasti. Bisa jadi ini justru kita dimundurkan oleh Allah sebentar, lalu kita akan dilesatkan maju ke depan dan jadi kaya raya. Jadi jangan memastikan, terutama menyangkut kehidupan ke depan. Di dunia ini nggak ada yang pasti. Semuanya masih tergantung dengan bagaimana Allah mengatur kita, dan tugas kita adalah meyakini, tawakal, mengimani, mentawakali, ya, menyerahkan semua kepada Allah, dan kita pasrah, kita taslim, kita pasrah. Allah menyebutkan, Rasulullah menggambarkan bagaimana ketentuan Allah pada hari itu. Setelah kehidupan ini nanti akan ada kehidupan akhirat. Dan di kehidupan akhirat itu salah satu fenomenanya adalah Allah akan mengumpulkan orang-orang mukmin dalam satu lokasi. Hatta tuzlafa lahumul jannah. Sehingga di tempat orang mukmin berkumpul itu, Allah tampakkan, Allah hamparkan surga. Tapi mereka belum berada di dalam surga. Tapi pandangan mereka saat itu melihat tempat yang sangat diidam-idamkan. Melihat masa depan yang sangat mereka harapkan. Di surga itu tiba-tiba tampak di hadapan mereka. Jadi ibarat orang menyeberangi sebuah samudra, menyeberangi lautan. Ketika kita di lautan itu kan gelap, tidak ada daratan yang bisa kita lihat. Lalu kita melihat daratan. Wah, itu harapan kita itu luar biasa untuk segera masuk ke daratan, untuk segera bisa mendarat. Nah, hari itu setelah kita bekerja keras, setelah kita beribadah, setelah kita mengabdi kepada Allah, dan Allah menjanjikan kepastian, yaitu surga. Dan itu hanya dijanjikan kepada orang-orang mukmin yang diharapkan. Maka hari itu surga ditampakkan, baru ditampakkan, didekatkan, dihamparkan. Sehingga mereka bisa melihat. Dan harapan mereka menjadi semakin dekat untuk bisa ke surga. Menjadi makin optimis.
Fayatuna Adama sholawatullahi alaihi. Melihat surga yang sudah begitu dekat, maka mereka mendatangi untuk mereka berusaha untuk bagaimana bisa segera ke surga. Bisa segera ke surga. Ini kan setelah melewati beberapa tahapan ya, dibangkitkan dari alam kubur, kemudian mereka akan berjalan dengan perjalanan panjang sekali menuju ke mahsyar dengan cara jalan yang bermacam-macam. Sampai di mahsyar mereka menunggu vonis. Akhirnya setelah ada sedikit harapan, mereka dipisah-pisah oleh Allah. Munafik dipisah, kafirnya dipisah, orang-orang muslimnya, orang-orang mukminnya dipisah dari berbagai generasi. Setelah mereka berada dalam satu lokasi itu, tapi di hadapan mereka masih terhampar neraka. Ma minkum illa wariduha. Kita pernah pelajari ayat itu. Tidak mungkin kalian itu menghindar untuk melewati jahanam. Semuanya akan melewati jahanam. Ada yang selamat, ada yang tidak. Ketika melewati jahanam ini. Ini yang akan kita alami ke depan. Yang akan kita alami. Kita pasti akan mengalami itu. Tidak mungkin tidak. Nggak ada jalan lain. Tidak ada jalan tikus. Tidak ada jalan pintas. Semuanya akan melewati itu. Di jahanam itu. Nah, melihat jarak antara orang-orang mukmin yang dikumpulkan oleh Allah ini berkumpul dengan surga yang sudah kelihatan, itu terhampar jahanam. Mungkin sekarang kita membayangkan, tetapi bayangan kita salah. Karena apa yang terjadi nanti di akhirat pasti lebih dahsyat, lebih hebat dari yang kita bayangkan. Kita yakin saja, kita iman bahwa peristiwa di akhirat sesuai dengan informasi Al-Quran akan semacam itu. Dan ini yang akan terjadi pada diri kita beberapa tahun lagi. Ya kita kan hidup tinggal beberapa tahun lagi ya, nggak mungkin berapa tabat lah. Tinggal beberapa tahun lagi, nanti kita mati. Lalu kita masuk ke alam kubur, lalu kita dibangkitkan, dan itu akan terjadi. Tahapan-tahapan itu pasti. Nah, pada saat itu mereka berharap untuk bisa ke surga. Lalu mereka berusaha untuk mendapatkan penjelasan sekaligus bantuan. Fayatuna Adama, sehingga mereka mendatangi Nabi Adam. Wah, ini orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah, itu bapaknya manusia ini Adam. Maka mereka beramai-ramai mendatangi Nabi Adam. Dan mereka tahu, walaupun tidak diberitahu atau tidak diumumkan. Jadi pada saat itu mereka akan tahu. Lo kok kenal sama Nabi Adam? Kan kita nggak pernah lihat fotonya. Kita nggak pernah lihat lukisannya. Kok ngerti ya? Wallahu a'lam. Allah yang akan mentakdirkan, ya Allah akan menentukan. Sehingga pada hari itu orang semua tahu bahwa itu adalah Nabi Adam. Begitu mereka bertemu Nabi Adam sholawatullah alaih. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada Nabi Adam. Fayaquluna ya abana. Maka mereka semuanya mengatakan, ya abana, wahai ayah kami, istaftih lanal jannah. Mohonlah kepada Allah agar surga terbuka. Wahai ayah kami. Jadi Nabi Adam digelari Aba Unas, menjadi ayahnya manusia. Karena tidak ada seorang pun yang tidak keturunan Nabi Adam. Nggak ada orang dengan gen nyeleneh, lalu dia bukan gennya Nabi Adam, itu tidak mungkin. Jadi ini keturunan asing atau keturunan lain. Bukan manusia, bukan keturunan Adam, itu tidak mungkin. Sehingga semua yang bernama manusia itu akan memanggil Nabi Adam dengan ya abana, wahai ayah kami. Ya namanya orang minta tolong, pasti yang dimintai tolong pertama kan bapaknya. Dan Allah menggelari Nabi Adam dan menggambarkan Nabi Adam sebagai bapaknya manusia. Ya wajarlah kalau anak cucu itu manggil bapaknya, nyari bapaknya minta tolong. Maka mereka mendatangi Nabi Adam dan mereka mengharap istaftih lanal jannah, wahai ayah kami. Mohonlah kepada Allah agar surga dibuka oleh Allah untuk kami. Ayo ya, ayah. Mohonlah kepada Allah agar kami ini bisa segera ke surga. Kami sudah sangat rindu kepada surga sejak kami dulu hidup di dunia. Kami dulu banyak beramal karena janji Allah untuk mendapatkan surga itu. Fayaqulu, maka Nabi Adam pun menjawab, wahal akhrajakum minal jannah. Kamu ingatkan itu. Kalian ingatkan
Wal akhrajakum, bukankah kalian itu akhirnya hidup di dunia dan kalian keluar dari surga? Jadi kalian itu seharusnya tinggal di surga. Kalian itu seharusnya menikmati hidup tanpa penderitaan sedikit pun. Tahu nggak kalian, kenapa akhirnya harus menderita di dunia? Apa yang telah membuat kalian keluar dari surga? Illa khoti'atu abikum. Bukankah yang membuat kalian keluar dari surga itu adalah kesalahan ayahmu ini? Bapakmu ini orang yang berdosa, nak. Bapakmu ini orang yang pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Melakukan satu dosa sehingga kalian tidak mendapatkan kebahagiaan sejati berupa kehidupan surga. Aku ini malu di hadapan Allah. Aku ini menyebabkan kalian keluar dari surga karena dosaku, karena keteledoranku, karena kesalahanku. Ini bentuk pengakuan Nabi Adam sebagai bentuk tawaduk beliau, rendah hati beliau. Beliau lebih menampakkan kekurangan beliau daripada kelebihan-kelebihan beliau. Dan ini yang kita ambil pelajaran. Para nabi itu orang yang sangat soleh, yang sudah diampuni dosanya oleh Allah dan dijaga atau maksum. Tetapi para nabi itu tidak pernah merasa kepedean, tidak pernah merasa lebih baik. Dan para nabi itu pun mengakui bahwa diri beliau bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak pantas mendapatkan fasilitas besar. Sehingga ketika Nabi Adam dimintai tolong, wahai ayah kami ini anak cucumu, tolong berdoalah kepada Allah untuk kami sehingga surga itu segera terbuka. Maka Nabi Adam mengatakan, aku dosa sama Allah. Dan dosaku itu membuat kalian keluar dari surga dan kenikmatan abadi surganya. Lastu bisohibi dzalika, wahai anak cucuku, lastu bisohibi dzalika. Saya tidak pantas menyandang gelar, menyandang derajat sebagai orang yang berdoa kepada Allah memberi syafaat kepada kalian. Saya tidak punya hak untuk itu. Lastu bisohibi dzalik. Saya bukanlah orang yang pantas untuk melakukan itu untuk kalian. Kalau kalian akan minta itu, bukan aku orangnya. Lalu beliau mengatakan, idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah. Kalau aku digelari dengan ayah manusia, abaakum, aku ini ayah-ayah kalian. Tetapi aku tidak mampu melakukan itu. Cobalah kalian menemui anakku, ibni. Rasulullah menyebut dalam hadis ini Nabi Ibrahim sebagai putranya Nabi Adam, ibni, ayahku, maksudnya keturunannya, yaitu Nabi Ibrahim, yang beliau oleh Allah sendiri diberi gelar dengan Khalilullah. Datangilah Ibrahim, Khalilullah, dialah kekasih Allah. Pantas kalau kiranya Ibrahim sebagai kekasih dan meminta kepada kekasihnya, kepada Allah sebagai kekasihnya. Qala, maka Rasulullah bersabda, fayaktuna Ibrahim. Sehingga manusia pun meninggalkan Nabi Adam dan mereka berbondong-bondong untuk mencari kekasihnya Allah. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Kita tahu siapa Nabi Ibrahim. Dalam banyak kisah di Al-Quran disebutkan, baik yang eksplisit dari ayat-ayatnya maupun dari hadis-hadis Rasulullah, maupun dari penjelasan para ulama tentang siapa Nabi Ibrahim. Beliau orang yang sangat luar biasa dan pantas Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar dari Allah langsung sebagai Khalilullah. Insya Allah hadis ini akan kita lanjutkan akad depan. Dan hadisnya memang tidak terlalu panjang. Tetapi rasanya tidak cukup atau tidak bijaksana kalau kita lanjutkan dalam kisah yang panjang. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita tetap kuat iman dan kuat Islam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, terus belajar, dan terus menguatkan keimanan kita ini dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita derajat yang terbaik di sisinya, dan kita diselamatkan dunia serta akhirat. Inilah yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, hadis yang ketiga dalam bab menunaikan amanah. Kita belum sampai menyelesaikan hadis ini sampai dengan akhir. Mudah-mudahan ini menjadi pengobat
kerinduan kita kepada Rasulullah dan menjadi sarana kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan banyak kekurangan, informasi saya banyak kesalahan, dan mari kita tutup untuk hari ini majelis ini dengan bacaan hamdalah istighfar dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.